Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Isa Asifa SEMSC dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leoni Tito Wijaya yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi tentang pembangunan sistem e-bisnis. Adapun anggota kelompok 2 adalah saya sendiri, Leoni Tito Wijaya, yang kedua Silviani Putri Wulandari, yang ketiga Reza Safa Putri Aurelia, yang keempat Revarina Beriani, yang kelima Ismi Dewi Sinta, yang keenam Pramatika Sherry Azima, yang ketujuh Kalista Felinda Pikasari. Selanjutnya penyampaian materi pertama saya sendiri, visi dan prospek pembangunan e-bisnis. Pembangunan sistem e-bisnis bukan hanya mengkompensasikan SI bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam pembangunan sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahap. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk menghubungkan hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, pembangunan pasar. Yang ketiga, perluasan pasar. Yang keempat, masuk era persaingan global. Tahap-tahap pembentukan sistem e-bisnis. Pertama, mendayagunakan komputer personel, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Yang kedua, pembangunan halaman web untuk jaringan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Yang ketiga, membangun SI e-bisnis yang efektif. Yang keempat, mengembangkan SI yang bersifat interplatform. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada manajemen teknologi bisnis. Dalam proses pembangunan dan pengembangan e-bisnis, diperlukan manajemen sistem informasi yang baik, efektif, dan efisien. Salah satu komponen sistem informasi yang tak kalah penting adalah manajemen teknologi. Teknologi informasi memiliki kontribusi dalam menjalankan proses sistem informasi e-bisnis. Teknologi informasi disebut juga sebagai supply on demand of system information. Dalam manajemen teknologi, proses e-bisnis dikelompokkan menjadi dua perspektif, yaitu satu perspektif teknis, dua perspektif manajerial. Satu perspektif teknis, dilihat dari sisi teknis, manajemen teknologi informasi dalam e-bisnis dibagi menjadi dua fungsi, yaitu A. Fungsi penciptaan. Dalam fungsi penciptaan, manajemen teknologi itu dapat berpacu pada aspek-aspek sebagai berikut. 1. Teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya. Yang ketiga, teknologi mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Yang keempat, merubah knowledge menjadi wisdom merupakan teknologi informasi yang terakhir dalam proses penciptaan. Yang B ada fungsi penyebaran. Dilihat dari fungsi manajemen teknologi e-bisnis, kegiatan manajemen yang berhubungan dengan aspek penyebaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gathering. Teknologi informasi dikelola untuk mampu mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Yang kedua ada organizing. Untuk memudahkan pencarian terhadap entiti-entiti di kemudian hari, teknologi informasi dimanage memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entiti-entiti tersebut di dalam media penyimpanan. Yang ketiga ada selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entiti-entiti tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Yang keempat ada synthesizing. Teknologi informasi diciptakan mampu memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Yang terakhir ada distributing. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya.
Perspektif selanjutnya adalah perspektif manajerial. Dilihat dari sisi bisnis dan manajerial, terdapat 4 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi efektif sebuah teknologi informasi, di antaranya A. Minim risk. Setiap bisnis memiliki resiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Yang B ada reduce cost. Teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang C ada create new realities. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, dan lain-lain pada dasarnya merupakan suatu cara memandang baru di dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Permodelan sistem membangun sebuah sistem yang besar dan kompleks, sistem informasi e-bisnis. Tim pembuat sistem perlu membuat model. Permodelan tersebut menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi. Aliran distribusi juga akan diproses. Dengan demikian, arus data informasi dapat terlihat secara jelas. Penggambaran permodelan dapat menggunakan sistem flowchart atau diagram air data diagram. Pada sebuah sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, maka dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup, prototipe, dan spiral. Selanjutnya, ada metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-bisnis. Metode yang dilakukan selangkah demi selangkah disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahap proses, yaitu tahap perencanaan, 2. Analisis, 3. Perancangan, 4. Penerapan, 5. Evaluasi, 6. Penggunaan, dan pemeliharaan. Tahap pertama, tahap perencanaan. Tahap ini sangat penting karena ada tahap permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci. Yang kedua, tahap analisis. Tahap analisis dilakukan secara subjektif agar hasilnya tidak bias. Analisis ini mencakup kelayakan teknis, ekonomis, non-ekonomis, hukum, operasional, dan jadwal serta faktor tambahan seperti organisasi, permodalan, kompetisi, dan lingkungan. Jika ada ketidaklayakan, maka perlu dicari penyebabnya dan diselesaikan dengan langkah konkret. Tahap ketiga, perancangan. Tahap perancangan merupakan proses memahami kriteria kebutuhan sistem agar menghasilkan rancangan yang stabil dan fleksibel. Pada tahap ini, selain mempertimbangkan hasil analisis kelayakan, perlu diperhatikan sebagai aspek penting seperti kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan penggunaan, serta kebutuhan teknis. 4. Tahap penerapan. Tahapan ini adalah proses mewujudkan rancangan sistem yang telah disusun. Implementasi dapat dilakukan dengan bahasa komputer untuk prosedur dalam sistem, atau melalui aturan dan kesepakatan bagi proses di luar sistem. Penerapan sistem dapat ditempuh dengan penggunaan paket aplikasi, pengembangan internal atau insourcing, atau kerja sama dengan pihak luar seperti konsultan atau software house. Tahap kelima, evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan uji coba sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar, sesuai karakteristik yang ditetapkan serta bebas dari kesalahan. Untuk tahap terakhir, penggunaan dan pemeliharaan, tahapan ini dimulai setelah sistem berhasil diuji dan dinyatakan layak digunakan untuk mendukung proses e-bisnis. Pemeliharaan dilakukan secara rutin, seperti pengaturan ulang database, melakukan backup, serta pengecekan virus. Selain itu, pemeliharaan juga mencakup
penyesuaian untuk menjaga sistem tetap mutakhir serta perbaikan atas kesalahan yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kegagalan sistem informasi e-bisnis. Tidak semua rencana dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan. Terkadang berbagai hambatan dan kegagalan dapat terjadi, termasuk pada penerapan sistem informasi e-bisnis. Kondisi tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan antara lain yang pertama yaitu sering orang memandang sistem informasi e-bisnis adalah paling utama dan penting, sementara melupakan komitmen dan konsisten terhadap materi informasi produk dan respon layanan kepada konsumen. Yang kedua yaitu antarmuka sistem informasi e-bisnis sering kurang interaktif serta kurang komunikatif dan kurang mudah digunakan oleh konsumen karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatannya. Nah, yang ketiga yaitu perubahan cara pandang, pola berbisnis dan sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan gagal. Sedangkan perusahaan dan pebisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan sistem e-bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional terdiri dari yang pertama keamanan, ketersediaan, kinerja, skalabilitas, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari keamanan, ketersediaan, kinerja, skalabilitas, kemudahan pengguna, dan kompatibilitas. Yaitu yang ketiga ada kebutuhan infrastruktur terdiri dari server dan hosting. Yang kedua database, yang ketiga framework platform, yang keempat jaringan internet stabil, dan yang kelima integrasi API. Dan yang terakhir yaitu ada kebutuhan sumber daya manusia terdiri dari admin sistem, customer service, tim IT atau developer, dan yang terakhir yaitu tim pemasaran. Selanjutnya ada faktor keberhasilan implementasi e-bisnis. Yang pertama yaitu konten. Konten yaitu penyampaian isi yang efektif dan produk atau jasa. Kemudian yang kedua ada convenience yaitu gunaan dari situs web. Kemudian yang ketiga ada control yaitu sejauh mana organisasi telah didefinisikan proses yang mereka dapat mengelola. Yang keempat ada interaksi yaitu sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. Kemudian yang kelima ada komunitas yaitu sarana membangun hubungan dengan kelompok-kelompok individu atau organisasi yang berpikiran. Kemudian yang keenam ada sensitivitas harga yaitu sensitivitas dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet. Kemudian yang ketujuh ada logo, kemampuan untuk membangun sebuah nama merek yang kredibel untuk e-commerce. Kemudian yang kedelapan ada komitmen yaitu sebuah motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. Kemudian yang kesembilan ada kemitraan yaitu sejauh mana e-commerce vendor menggunakan kemitraan atau hubungan antar nilai untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Kemudian yang ke-10 ada proses perbaikan yaitu sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan otomatisasi proses bisnis. Kemudian terakhir ada integrasi yaitu penyediaan hubungan antara sistem TI yang mendasari dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.